Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di serialnya Pak Agus, di mana kita kemarin-kemarin sudah membahas mengenai model bisnis digital kapitalis versus model bisnis digital syariah. Di mana di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai exit runway-nya para digital kapitalis, investor, dan beberapa hal lain tersebut. Dan untuk membahas singkat waktu, Pak Agus, kami persilakan. Monggo, Pak Agus. Rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Mas Puguh, Pak Fuad, Prof Sugimin dan yang lain-lain yang alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian tema ekonomi digital. Ya, puji syukur pada Allah kita diberi kesehatan, diberi kesempatan dan masih bisa sempat untuk meluangkan waktu memikirkan kemaslahatan umat. Saya mohon maaf ini berada di mobil karena saya besok pagi itu harus berangkat ke Batam dan harus PCR. PCR-nya itu harus di rumah sakit jam 7. Jadi saya nanti daripada terlambat, jadi saya standby aja dulu supaya selesai itu saya bisa langsung PCR dan bisa mendapatkan tiket untuk miber ke Batam. Nah, juga dalam konteks ekonomi digital ini juga. Nah, saya kira saya akan langsung share saja supaya kita bisa langsung kepada pokok apa yang kita bahas. Ya, model bisnis digital syariah untuk membangun kekuatan bangsa dengan modal sosial yang dimiliki umat Islam. Ya, saya kira persoalan ekonomi digital itu, ya, menurut saya dan juga pengalaman itu adalah pertarungan antara kapitalisme dan ideologi lain, ya, termasuk di dalamnya Islam. Kapitalisme saya kira dalam konteks ekonomi digital itu memang sedang mendominasi sekarang ini. Bahkan lawan dari ideologi kapitalisme itu kalau di dunia ini kita kenali atau kita pahami itu ya kapitalisme, komunisme, sosialisme, ya, atau komunisme itu dan Islam. Bahkan komunisme itu sendiri itu sudah mengadopsi kapitalisme ke dalam ekonomi mereka. Jadi model ekonomi komunisme yang kita kenal sebagai ekonomi planning itu sudah ditinggalkan gitu ya, dan kemudian dia menggunakan kapitalisme. Jadi secara pertarungan ini dalam konteks ideologi ini, kapitalisme itu bahkan sudah mengakuisisi ya, komunisme, ya. Sehingga komunisme di Cina yang besar sekarang itu dia politiknya aja komunis tapi ekonominya ya kapitalis, lebih kapitalis dari kapitalis bahkan kan. Nah, lalu sekarang platform yang berkembang di sekitar kita ini di negara yang mayoritas muslim, bahkan muslim terbesar di dunia itu sebenarnya adalah juga platform yang berkembang yang model bisnisnya adalah kapitalis, para pemiliknya juga kapitalis. Itu sudah kita bahas. Jadi sesungguhnya kita ini sedang berada dalam sebuah pertarungan peradaban, ya. Medianya adalah teknologi digital, ya, yang kemudian masuk kepada ranah ekonomi. Jadi ekonomi digital, ya. Dan kemudian ekonomi digital itu kemudian menghasilkan sebuah society. Jadi mereka
yang menggunakan teknologi digital 4.0, lalu kemudian bahkan berkembang dengan IoT, Internet of Things. Jadi apa saja itu kemudian terkoneksi dengan internet, lalu masyarakat yang menggunakan itu teknologi digital itu bergantung pada teknologi digital itu terbentuklah secara society, ya. Society itu yang kemudian disebut dengan society 5.0, ya. Itu yang berkembang adalah kapitalisme. Nah, sekarang kita bertanya, Islam, ya, apakah punya perangkat untuk bertarung dengan kapitalisme itu, ya, atau ya kayak komunis, secara akidah kita masih Islam, eh, secara agama kita masih Islam, gitu, tetapi kemudian ekonominya juga kapital seperti komunis. Apakah begitu? Nah, itu mari kita lihat. Ini persoalan-persoalan besar yang kita diskusikan dan tentu ya mudah juga untuk kemudian kita memecahkannya. Dan oleh karena itu kita harus berdiskusi merumuskannya. Nah, saya pagi ini hanya memaparkan petanya dan juga pikiran-pikiran yang memungkinkan untuk kita bisa merumuskan itu. Ya, saya kira kita udah kenal ya kapitalisme itu secara digital menguasai dengan melalui platform-platform yang sudah kita kenal. Ada Google, ada Facebook, ada Microsoft, ada Yahoo, ada Twitter, ada Amazon yang kita lihat nih, inilah dia orang-orang CEO dan juga orang-orang terkaya di dunia yang tadi saya bilang dengan platform digital kapitalis, baik itu di barat, kapitalisme barat maupun Cina komunis, itu menghasilkan orang-orang yang menguasai ekonomi dunia. Jadi yang orang terkaya di dunia sekarang namanya Jeff Bezos dengan kekayaan 2.000 triliun, itu mewakili Amerika lah ya, kapitalis. Lalu kemudian di situ ada Mark Zuckerberg, ada Larry Page, Mark Zuckerberg Facebook, Larry Page Google atau Alphabet. Lalu di sisi sana itu ada Jack Ma, komunis. Lalu ada Ma Huateng, itu komunis juga ya, komunis kapitalis gitu. Elon Musk itu ya, kalau kita lihat petanya kan dua kekuatan ideologi yang kemudian mengadopsi ekonomi digital model kapitalis ini, dia mendominasi, dominasi putaran ekonomi dunia atau gerakan ekonomi dunia itu kan dikuasai oleh mereka dengan model bisnis. Nah, itu kita udah bahas model bisnis kapitalisme itu kan menghasilkan disruption. Jadi apa sih intinya? Nah, ini yang kita mau rumuskan itu intinya adalah perang digital, ekonomi digital itu intinya adalah sebuah platform digital itu bagaimana dia mendapatkan user, bagaimana dia mendapatkan pelanggan. Ya. Yang pelanggan itu kemudian dipertahankan engagement-nya. Strateginya apa? Nah, gitu. Intinya inti dari pertarungan itu adalah itu di era ekonomi digital itu. Menciptakan sebuah platform digital, lalu platform digital itu mampu menggiring manusia ya engage menjadi usernya, lalu dia engage, lalu dengan dia engage di dalam platform itu, maka ya sudah, itu berarti dia akan memiliki kekuatan karena valuasinya itu, atau juga nanti kemudian revenue-nya itu dihasilkan dari jumlah user. Nah, kalau kapitalisme itu simple, ya, dia memiliki perangkat yang namanya kapital, modal kapital. Nah, lalu modal kapital itu diwakili oleh namanya angel investor. Jadi angel investor ini adalah orang kaya atau bahkan perusahaan kaya, ya ini angel investor yang kita kenal itu kan JP Morgan. Nah, itu saya kira raksasa dunia keuangan. Lalu kemudian Google, ya itu juga raksasa ekonomi digital. SoftBank itu juga raksasa ekonomi digital. Tencent, ya. Lalu kemudian Temasek, ya, itu adalah angel investor. Alibaba itu juga angel investor. Nah, mereka memiliki perangkat yang di kapitalisme, kapital, ya, yang kemudian diwakili oleh apa yang
disebut dengan angel investor. Inilah yang membiayai, ya, menjadi sumber pendanaan dari proyek-proyek platform ekonomi digital model kapitalisme. Dengan itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Nah, mereka itu lalu membiayai dan kemudian platform itu intinya bagaimana kamu bisa mendapatkan user yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Untuk mendapatkan user yang sebanyak-banyaknya dengan kekuatan kapital itu maka kemudian dia membeli user. Kok iya? Iya. Jadi simple aja. Dia menyasar sisi pragmatismenya orang. Jadi ini memainkan sebuah perang yang kita sebut dengan perang konsepsi atau kalau dalam bahasa kita itu al-ghazal al-fikr. Jadi sisi pragmatisme orang itulah yang digarap sehingga orang itu akan engage dengan sebuah platform, dia lupa apakah platform ini nasionalis atau enggak, milik Islam atau enggak, halal atau enggak. Nah, itu udah enggak perlu dipikirkan orang gitu karena yang dipikirkan adalah oh, platform ini memberikan layanan delivery gratis. Harga barang-barang yang ada di situ itu murah-murah karena dia ada namanya predatory pricing atau apa itu namanya menjual produk dengan cara dumping. Sebenarnya dia model predatory pricing ini sebenarnya dumping apa? Menjual produk di bawah harga itu yang ada di dalam platform-platform itu. Nah, lalu kemudian cashback, lalu kemudian dilengkapi juga dengan pay later. Ya, engkau wes gak punya uang gak apa-apa, bayar aja ya. Tak sediakan hutangnya dengan riba ya. Lalu orang itu ya masuklah ke dalam platform itu dan kemudian terbeli dan kemudian menggunakan platform itu dan sekumpulan orang itu kemudian ya menjadi user. Nah, jumlah user itulah kemudian menjadi valuasi dari perusahaan-perusahaan itu. Karena nah akibatnya akibat dari adanya bakar uang dari angel investor itu menyebabkan disruption. Nah, ini perlu kita ulangi ya, disruption. Disruption itu apa? Disruption itu kemudian kompetitor-kompetitor itu yang sejenis itu mati. Kenapa? Karena dia menjual produk di bawah harga pasar dibiarkan. Ini korbannya sudah cukup banyak. Saya pun bertemu, saya pun punya murid-murid, nah, saya sendiri juga korban adanya kemudian digital pricing karena kemudian di startup digital yang dimiliki oleh mereka itu bagaimana nggak masuk akal bisa menjual produk harga pokok produksinya saja misalnya 200.000 dia bisa menjual hanya 150.000 bahkan free ongkir. Setelah di free ongkir ketika kita transaksi masih ada cashback ya kan. Nah, jadi HPP-nya 200.000 dijual 150.000 free ongkir plus kemudian kalau kita transaksi masih ada diskon, nah jadinya 125.000. Sementara kita memproduksi harga pokok produksinya 200.000. Lalu kita disuruh bertarung, ya kan? Ya mati pasti UKM. Itulah yang terjadi kemudian namanya digital disruption itu. Ya, akibat adanya ekonomi digital yang bergerak itu. Lalu banyaklah yang tutup ya. Nah, saya kira kita tahu sekarang Giant tutup, ini tutup, ini tutup. Nah, banyak sekali yang tutup. Lalu kemudian terjadilah pemusatan kekuatan ekonomi pada para pemilik modal, disrupsi terhadap urat nadi ekonomi bangsa (UKM), hilangnya kedaulatan digital kita, ya, lalu hilangnya kedaulatan ekonomi kita, bahkan hilangnya privasi dan bahkan hilangnya kedaulatan sebuah bangsa. Nah, ini nggak disadari bahwa terjadi perang konsepsi yang ketika kita itu menerima itu saja dan kemudian kita memasukkan itu dan bahkan kemudian regulator juga lengah dibiarkan mereka kemudian masuk dan kemudian menguasai sebenarnya kedaulatan bangsa kita itu ya sudah nggak berdaulat lagi karena iya mereka menguasai namanya ekonomi terjadi pemusatan itu tadi ya. Nah, model mereka kan begini, ini sudah saya jelaskan. Nah, pendanaan model. Nah, ini yang saya petanya tadi ada angel investor. Jadi kapital itu diwakili oleh itu. Lalu dengan ekonominya mereka adalah bakar uang modelnya. Lalu bakar uang itu menyebabkan disruption itu tadi. Nah, kemudian
kalau mereka membakarnya itu, kemudian kita mengenal istilahnya ya, kalau sudah sampai 14 triliun uang yang dibakar itu, atau yang investasinya itu unicorn. Jadi saya ingin mengulangi bahwa unicorn 14 triliun itu dia bukan menghasilkan income atau profit ya 14 triliun tidak. Dia sudah habis 14 triliun gitu untuk membesarkan membeli user sehingga user itu engage menjadi menjadi user dari aplikasi itu, tandanya menjadi user dari aplikasi itu ya dia punya punya aplikasi di dalam gadgetnya, lalu kemudian itu baru user, lalu kemudian untuk menjaga engage-nya, engage itu artinya kita sudah punya aplikasi di dalam perangkat digital kita, lalu kita menggunakan. Nah, ketika kita menggunakan itulah engage namanya. Untuk menjaga engage-nya, mereka bakar uang lagi dengan memberikan diskon, dengan memberikan HPP, dengan memberikan ini itu, yang intinya adalah terjagalah user itu tetap berada di situ karena kemudian mereka mendapatkan layanan-layanan yang layanan-layanan itu menyasar sisi pragmatisme, pragmatisme kita itu, ya kan? Sisi pragmatisme itu gampangnya gini, ya orang itu kemudian dalam keadaan ekonomi sulit itu kemudian kita ajak belanja di warung tetangga. Belanja di warung tetangga dia bilang, "Loh mahal ngapain? Wong saya aja belanja di sana harganya murah dikirim lagi." Ya kan? Nah, dan lain sebagainya gitu. Gimana saya mesti belanja di warung tetangga harganya 200.000, ya kan? HPP menjualnya. Sementara kalau saya beli di ini itu sudah harganya murah, dikirim dapat diskon. Nah, itu bagaimana kita mengatasi yang seperti itu, ya kan? Ini ya sisi pragmatisme orang yang digarap. Lalu ya masuk akal juga orang dalam keadaan pandemi, lalu kemudian kita ajak kita gerakkan mereka belanja di warung tetangga harganya 200.000 dibandingkan dengan harganya 125.000 dengan berbagai layanan yang excellent. Ya kan ini persoalan yang kita hadapi ya gitu. Nah, jadi sisi pragmatisme itu benar-benar dimanfaatkan dan disasar betul dengan kapitalisme yang kemudian dia kucurkan melalui model-model bisnis itu dan itu merasuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tantangan kita. Nah, ini model yang dia peroleh tadi sudah ya. Nah, lalu mereka pun punya perangkat ya. Kalau misalnya nanti perlu pengembalian kan modal yang gede itu, kalau model bisnisnya dia jalan, kalau model bisnisnya dia jalan, lalu dia menguasai apa itu namanya user, maka kemudian user yang sekian banyak, yang sisi pragmatisme itu tadi sudah terkena dan lalu orang itu sudah tidak memikirkan lagi apakah saya menggunakan ini itu kedaulatan bangsa itu menjadi terjual atau tidak, kedaulatan pribadi kita itu menjadi terjual atau tidak, kedaulatan data kita itu ada di mana, itu nggak dipikirkan lagi. Lalu seperti Google kan, seperti Google, maka dia bisa mengenerate income dari banyaknya user yang terkumpul. Nah, saya pernah contohkan kan, kalau Google itu ini supaya 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 simpel saya contohkan ya ini eh, gimana ini? Nah, saya contohkan misalnya cerita itu tadi itu bagaimana kemudian jumlah user itu bisa menghasilkan uang. Ini sudah saya contohkan, tapi saya contohkan lagi. Memang ini gini, untuk bisa memahami model bisnis digital ini memang nggak mudah. Saya udah berdiskusi dengan banyak orang itu, saya harus mengulang-ulang. Ini saya ulangi, Google itu berhasil mengumpulkan user yang di Indonesia saja ya, Indonesia saja. Itu padahal orang saat dunia itu menggunakan ini. Ini saya bicara Indonesia saja. Itu 145 juta orang engage setiap hari. Data itu bisa kita lihat kalau kita masuk di dalam big datanya Google melalui Google AdWords. Nah, ini nggak bisa saya praktekkan, saya di jalan. Nah, itu dia jumlahnya 145 juta orang engage di Google. Dan kalimat ini bisa Bapak Ibu pahami karena Bapak Ibu kita semua juga menggunakan Google kan. Jadi kita adalah berada di dalam 145 juta orang itu. Kita menggunakannya gratis, free, nggak pernah membayar. Ya. Lalu bagaimana Google menghasilkan uang dari jumlah kita? Iya, kita itu datanya ada di big datanya Google tadi yang saya gambarkan big data yang itu 145 juta. Apa saja datanya? Macam-macam. Termasuk juga dia tahu kok kalau saya sakit diabetes, kalau saya sakit kanker, kalau Bapak Ibu
sakit apa dan mengkonsumsi apa dia tahu, ya kan? Nah, lalu kemudian contoh yang paling simpel itu adalah dia tahu orang Indonesia itu trennya adalah busana muslim, baju koko seperti yang saya pakai, hijab dan lain sebagainya gitu kan. Itu datanya ada semua di Google. Nah, gitu. Karena kenapa? Karena kita menjadi pengguna Google dan ketika kita menjadi pengguna Google, maka kita melakukan banyak curhat kepada Google. Saya cari busana muslim, saya curhatnya ke Google. Nah, kayak gini. Lalu dicatatlah saya, hari ini melakukan pencarian busana muslim. Satu, namanya Agus Maksum. Dia ada di Sidoarjo, posisinya itu ada di sini, ya kan gitu. Agus Maksum itu umurnya sekian. Nah, bahkan dia tahu pekerjaannya ini income-nya segini. Kenapa? Dari income-nya itu, dia catat transaksi-transaksinya itu loh dia catat. Ya, kemampuan berbelanjanya dalam 1 bulan itu segini. Dia punya datanya, ya kan? Lalu Agus Maksum itu hari ini ada di mana? Dia tahu, oh hari ini jam ini dia berangkat dari rumah jam 5.30. Nah, kemudian sekarang berhenti di sini, mengunjungi toko ini. Dia masuk ke kafe ini. Dia kemudian masuk ke rumah sakit ini. Ada semua datanya di Google gitu. Ini yang saya bilang kedaulatan data gitu. Nah, oke. Lalu kemudian data itu dijual kepada orang-orang yang ingin beriklan kepada 145 juta dengan sangat targeted. Lalu kemudian ada orang ya dari India atau dari Cina, ya dari Cina berjualan busana muslim ke Indonesia. Dia bikin web, namanya katakanlah saya nggak tahu namanya, misalnya Tokopedia apa namanya ya, toko apalah ya, misalnya kita nggak tahu nih NB Fashion atau Lovemart atau apa, ini kita juga nggak tahu, punyanya Cina misalnya gitu ya. Lalu dia berada di Cina, ya dia kemudian beriklan di Google dan dia minta dimunculkan di Indonesia dan dimunculkan kepada orang-orang yang punya income sekian atau dimunculkan kepada orang-orang yang memiliki ya transaksi online 1 bulannya sekian gitu. Oke. Itu bisa. Nah, tapi ini saya contohkan yang umum aja. Orang yang di Cina itu atau di India itu atau di Singapura itu lalu dia beriklan pada Google. Mbah Google ya, kalau ada orang ya mengetikkan kata busana muslim, dia di wilayah Indonesia ya menjadi bagian dari 145 juta orang itu, maka munculkan website saya nomor 1. Nah, kan gitu. Nah, seperti ini tuh ada tulisannya iklan. Nah, maka kemudian saya klik. Nah, ketika saya klik inilah kemudian si pemilik website itu tadi yang orang Cina atau orang India atau orang Singapura itu membayar kepada Google berapa yang perlu dibayar, itu 1.500 per klik. Nah, kalau 145 juta dikalikan 1.500 ya silahkan dikalikan. Nah, itulah valuasinya. Nah, valuasi yang dimiliki 145 juta dikalikan 1.500. Oh, sudah banyak lah, apalagi kalau dikalikan 30 hari, nah, kan triliun. Nah, itu model bisnis yang kayaknya gratis kita itu menggunakannya. Tetapi kita itu karena kita itu sudah menjadi usernya Google, data kita ada di Google, data kita dijual, dan kemudian itu mana saja dan muncul di Indonesia, di wilayah Indonesia, ya dibiarkan aja. Apa itu namanya? Nggak ada regulasi yang melarang gitu. Nah, sehingga kemudian ya orang di India, orang di Cina, orang di Amerika, orang di mana saja itu bisa beriklan di wilayah Indonesia dengan mentarget apa saja yang datanya ada Google, dan Google menghasilkan uang. Padahal Google itu ada di mana? Ada di Silicon Valley, ada di San Francisco, ada di sana. Gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan apa namanya sebuah model bisnis. Nah, itulah model bisnis kapitalis yang mesti kita pahami, itu saya jelaskan ulang, dan itulah yang model per klik, pay per klik. Dengan pay per klik itu kita ini seolah-olah gratis apa saja gitu loh. Tapi ingat ya, nggak ada makan siang gratis. Gratis itu di belakangnya kita itu diambil datanya. Kita ini diambil kedaulatan wilayah kita. Kita itu diambil apa namanya kedaulatan ekonominya. Kenapa? Karena kemudian nanti yang berjualan di dalam wilayah Indonesia, ya itu dari Singapura, dari India, dari Cina, ada banyak sekali kawan-kawan yang berbelanja itu. Loh,
kok dikirimnya dari Cina? Nah, saya juga pernah itu sering gitu. Loh, dikirimnya langsung dari Cina. Bahkan ketika saya sudah membeli, klik di telepon dari Cina, gitu kan. Dan kemudian dia mengatakan dan mengatur, Pak, pembelian Anda ini terlalu banyak kalau dikirim dalam satu kali pembelian. Dan ini Anda akan menghadapi masalah bea cukai katanya. Itu. Lalu dia atur, Bapak punya berapa alamat? Oh, saya punya alamat di sini, di sini. Ya oke, kalau gitu saya atur pengiriman yang ini, tanggal ini, ke alamat ini. Yang ini ke alamat ini. Nanti Bapak ambil supaya Bapak tidak bermasalah dengan bea cukai. Barang dikirim dari Cina. Nah, gitu. Jadi itu saya hanya menekankan satu model bisnis yang kita tidak sadari, perang konsepsi atau al-ghazal al-fikr itu lalu merubah mindset kita yang kemudian konsepsi berpikir kita tentang kedaulatan bangsa itu udah hilang, konsepsi macam-macam gitu. Dan apalagi kemudian tentang syariah dan lain sebagainya hilang, udah nggak terpikirkan, apalagi di kalangan anak-anak milenial gitu ya. Nah, itu kalau model bisnisnya jalan. Nah, ini kalau model bisnisnya jalan, maka dia mendapatkan pay per click income itu tadi, model-model ini tadi ya. Apakah pay per sale, pay per lead, pay per click, per pay through, dia akan menghasilkan revenue dari situ, dan itu puluhan triliun, ratusan triliun yang dia peroleh dari situ. Tapi mereka harus menjadi the winner, the champion. Kalau enggak, maka kemudian ada jalan keluarnya si para angel investor itu yang udah membiayai puluhan triliun itu, lalu kemudian platform yang dibiayai ternyata tidak menjadi the winner, tidak menjadi the champion, ya. Karena untuk bisa menghasilkan ini tadi itu, ya, untuk bisa menghasilkan revenue ini, maka platform itu harus menjadi the winner, the champion, seperti Google. Google itu kemudian kan menjadi the winner, yang lainnya mati. Kita sudah nggak kenal lagi kan Incari, Inchat, kemudian GoClick, kemudian macam-macam, mati semua. Hanya tinggal Google, Yahoo pun sudah kelepek-kelepek juga, kemudian Bing. Jadi mereka ini hanya kartel aja untuk berbagi beberapa kan gitu. Jadi, nah kalau mereka tidak bisa menjadi the winner, maka kemudian mereka cepat-cepat exit melalui IPO. Nah, inisial public offering seperti yang dilakukan Bukalapak kan. Bukalapak itu kan 14 triliun. Artinya itu kita memahaminya angel investor itu sudah mengeluarkan 14 triliun dan dia tidak menjadi the winner karena ada yang lebih gede, ada Goto yang nilainya 240 triliun, dia cuma 14 triliun. Usernya juga kalah jauh. Ada Shopee yang sedang bakar uang, bahkan Goto aja kesikat sama Shopee. Kenapa? Karena Goto udah habis bakar uangnya, sementara Shopee baru bakar uang. Nah, maka kemudian berpindahlah orang ke Shopee. Nah, gitu. Nah, kalau modelnya begini, kayak Bukalapak, dia bisa exit. Caranya pergi ke IPO. Nah, ketika dia pergi ke IPO, nah, dia bisa merubah aturan aturan bursa saham. Hanya perusahaan yang sudah profit selama sekian tahun boleh melantai di bursa. Ini diubah. Ya, perusahaan yang rugi pun boleh. Maka Bukalapak itu laporan keuangannya itu masih rugi triliunan. Tapi dia boleh IPO dan mendapatkan uang 21,9 triliun. Kembali nggak? Kembali dong. 14 triliun, dia dapat 22 triliun. Maka investornya udah kembali, uangnya selesai. Nah, lalu kita, ketika dia sudah melantai ini, udah berapa banyak UKM yang mati di tangan Bukalapak. Nah, itu kan model bisnis kapitalis. Nah, angel investor sudah balik modal kan, karena 14 triliun kan. Nah, dia sementara berhasil mengumpulkan uang dari IPO 22 triliun. Nah inilah, itu model bisnis pembiayaan kapitalis gitu loh. Ini paparan yang bisa kita pahami. Lalu ekonomi syariah bagaimana? Model bisnis kapitalis itu tadi kan akhirnya kan menguasai ekonomi satu bangsa, kompetitor dimatikan, ya, kontrol sosial itu ada di dia, ya, karena kemudian dengan menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai hukum, menguasai perangkat-perangkat hukum dan juga aparat hukumnya dikuasai pula dengan kekuatan ekonomi itu yang terjadi kan. Lalu PR kita, nah ini PR kita adalah model bisnis digital yang lebih sesuai dengan syariah Islam. Yang saya alami atau yang kemudian kita alami oleh kawan-kawan yang masuk ke sini itu banyak yang mati, ya, banyak yang mati, habis uang puluhan miliar mati. Nah, apa masalahnya? Kalau saya amati adalah karena kita tidak memiliki model bisnis
yang bisa kita hadap-hadapkan dengan kapitalis. Kita masuk membuat platform digital, lalu head to head dengan kapitalis, model bisnis kapitalis, dia punya modal triliunan untuk mengakuisisi user, untuk melakukan akuisisi customer yang disebut dengan CAC, cost acquisition customer, yang kemudian tadi itu nilainya triliunan. Lalu kita dengan model bisnis yang sama nggak punya untuk melakukan akuisisi customer, ya kan, ya udah pasti mati, kalah, ya kan, mati ya. Dia bisa mendapatkan user dengan membeli user dari sisi pragmatisme, sementara kita mana angel investor kita, ya kan gitu. Lalu berapa uang yang mau kita bakar? Kalau head to head modelnya begini ya pasti kalah. Nah, oleh karena itu kita harus mencari model bisnis supaya kemudian tidak mengandalkan uang saja, lalu kita bisa melakukan akuisisi user. Nah, gitu. Jadi PR kita itu adalah bagaimana kita bisa membuat platform yang platform itu tidak mengandalkan kekuatan uang, kapital untuk membeli user supaya kemudian model bisnis kita jalan dan aplikasi atau platform digital yang kita kembangkan itu mendapatkan user. Sehingga kemudian terjadi transaksi-transaksi. Nah, sekarang gimana? Apa model yang bisa kita lakukan untuk kemudian mendapatkan user sementara manusia yang ada di sekitar kita itu dimanjakan dan disasar oleh sisi pragmatismenya dengan digerojok uang triliunan kan gitu. Nah, saya itulah makanya kemudian banyak ya yang masuk ke situ itu mati gitu, habis uang puluhan triliun bahkan puluhan miliar, ratusan miliar yang mati. Kenapa? Ya karena ya berhadapan dengan mereka kan, kalau model bisnisnya head to head sementara kapitalnya kalah ya kalah kan gitu. Nah, sekarang saya merumuskannya modal kita itu bukan kapital ya. Modal kita itu adalah modal sosial. Apa itu modal sosial ya? Modal sosial kita itu adalah jumlah penduduk. Lalu di dalam jumlah penduduk yang jumlahnya 220 juta lebih itu, bagaimana kemudian kita bisa melakukan pendekatan sehingga kemudian modal sosial itu bisa kita ubah menjadi menjadi user. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, di dalam model bisnis syariah ini saya mendapatkan prinsip utamanya itu adalah distribution and sharing economy. Jadi ini yang saya baca itu adalah unsur pokoknya itu adalah distribusi dan sharing. Nah, itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 itu di situ ada kata-kata atau kalimat supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi ini head to head dengan kapitalisme tadi kan, yang melakukan pemusatan kepada pemilik modal itu tadi. Nah, sekarang bagaimana prinsip di dalam Al-Qur'an ini? Maka saya merumuskannya seperti ini. Modal sosial kita besar, tetapi modal sosial kita juga mengandung masalah besar. Jumlah penduduk yang 220 juta itu modal sosial kita. Tetapi dia juga mengandung kerawanan sosial. Nah, itu sudah berkali-kali dicoba disatukan. Setiap kali disatukan itu malah justru terjadi pertarungan antar kita sendiri. Nggak jadi bertarung sama kapitalisme, tapi bertarung antara kita sendiri. Nah, itu kan kerawanan sosial yang kalau kita mencoba menyatukan jumlah itu, maka justru modal sosial itu hilang energinya karena bertarung antar kita. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus lakukan jangan pernah diupayakan untuk disatukan dalam satu entitas atau dalam satu organisasi atau dalam satu kesatuan fisik. Nah, saya memodelkannya adalah decentralized. Jumlah modal umat kita, modal sosial kita yang 220 juta itu ada terbagi-bagi dalam banyak kelompok atau dalam komunitas-komunitas. Nah, komunitas-komunitas itulah yang kemudian kita konsolidasi supaya kemudian dia memiliki teknologi digital di dalam komunitasnya sehingga dia bisa melakukan konsolidasi. Lalu kerawanan modal sosial tadi, yang ada kerawanan sosial tadi itu bisa kita cegah. Nah, kita tidak perlu benturkan atau persatukan NU dengan Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah aja biar dia melakukan konsolidasi dengan memiliki platform teknologi digital.
Nah, NU juga biar melakukan sendiri, nggak usah dipersatukan nanti repot. Yang lain juga begitu. Nah, NU atau Muhammadiyah atau yang lain pun masih terlalu besar. Kita harus cari satuan terkecilnya. Nah, satuan terkecilnya itu komunitas. Ya, misalnya sekolah Islam, pondok pesantren, masjid. Nah, jadi sekarang bagaimana kemudian share distribution atau sharing itu terjadi, maka kemudian adalah bagaimana sebuah komunitas itu tadi, ya, kita pecah-pecah 220 juta itu dalam komunitas itu sudah ada, nggak usah kita bentuk, lalu kita berikan platform teknologi digital, di mana platform teknologi digital itu dia bisa mengkonsolidasi kekuatan ekonomi di anggotanya. Sehingga kemudian leader itu bisa berfungsi untuk melakukan akuisisi user. Engagement usernya itu bisa dilakukan secara mudah karena ada leader di dalamnya, dan ini adalah pengganti dari cost acquisition customer model kapitalis. Misalnya apa? Misalnya kepala sekolah di dalam sekolah itu bisa melakukan akuisisi tanpa kemudian harus kemudian membakar uang. Misalnya apa? Ya, di sekolah itu kemudian dia punya punya lembaga keuangan ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah. Nah, gampangannya misalnya adalah koperasi syariah, koperasi jasa keuangan syariah, atau apapun koperasi lah ya. Yang koperasi itu kan kemudian di situ ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Simpanan sukarelanya itu tabungan. Maka kemudian kepala sekolah itu memerintahkan kepada orang tua murid untuk membayar SPP-nya ke rekening yang dimiliki oleh sekolah, lembaga keuangan sekolah itu. Nah, maka kemudian terjadilah kemudian mulai akumulasi uang di situ. Nah, kemudian uang saku siswa, nah itu kemudian uang saku santri juga ditabung di situ. Lalu kemudian masyarakat di sekitarnya yang ingin melayani santri untuk melakukan pembelian santri, ya dia kemudian harus berada di situ. Nah, jadi komunitas itu tidak perlu kita satukan, tapi bagaimana komunitas itu kita berdayakan, kita beri teknologi digital, yang teknologi digital itu kemudian dengan kekuatan leader yang ada di situ, dia bisa melakukan akuisisi user ya, dengan mudah tanpa harus mengeluarkan cost acquisition customer yang besar, sehingga kemudian sharing atau distribusi terjadi. Nah, jadi uang terkumpul itu tidak terjadi di pemusatan di nasional, tapi ada di masing-masing komunitas. Jadi masing-masing komunitas itu justru kita kuatkan dengan dia mampu mengkonsolidasi kekuatan ekonominya, apakah itu uang dan juga pasar. Nah, gitu. Karena nanti uangnya kan yang terkumpul di situ dia berubah menjadi banking system, karena kemudian kita lengkapi aplikasinya itu dengan fintech atau financial teknologi atau gampangnya di bank digital, sehingga kemudian dia bisa berfungsi sebagai banking system dan payment gateway, lalu kemudian dia bisa membuat pasar lokal, lalu kemudian belanja di warung tetangga dari dan oleh kita itu bisa dilakukan di situ. Nah, di masing-masing komunitas. Nah, masing-masing komunitas itulah kemudian engagement user bisa terjadi karena ada leader. Misalnya di masjid, itu takmir masjidnya, khotibnya, kemudian apa itu namanya, pengisi pengajiannya, itu bagaimana bisa menyadarkan, mengarahkan, melakukan apa yang istilahnya community development, ya, melakukan komdev kepada anggotanya supaya dia engage ya di dalam aplikasi yang dimilikinya, yaitu kemudian dia menabung di situ, lalu idle money dari tabungan itu bisa digunakan untuk memutar kegiatan ekonomi komunitas. Nah, lalu kemudian anggota itu disadarkan bahwa ini adalah sebuah gerakan ekonomi. Jadi walaupun Anda memang mudah berbelanja di sana, tapi ya sisihkanlah sebagian belanja Anda, setidaknya misalnya barang pokok, kebutuhan pokok itu berbelanja di sini. Nah, tapi kalau belanja-belanja yang model-model yang lain-lain yang sedang berkembang di kapitalis ya enggak apa-apa misalnya kalau belum bisa berubah. Nah, setidaknya ada konsolidasi dan kemudian kita punya influencer, punya leader, yang leader itu bisa menjadi pengganti dari cost acquisition customer yang besar, karena kemudian kita punya influencer yang menggerakkan. Nah, ekonomi ini harus berarti ekonomi gerakan, digerakkan. Kenapa? Iya, pertarungan ideologi kok. Pertarungan ideologi itu pertarungannya gerakan, ya gitu. Kapitalisme menggerakkannya dengan uang, kita menggerakkannya dengan kesadaran. Nah, kan gitu. Tapi kita juga harus melengkapinya dengan platform teknologi digital yang bisa dihadap-hadapkan dengan mereka dengan model ini. Lalu kita bisa mengatakan dengan mudah sekarang
modal sosial kita itu bisa kita kapitalisasi dengan model itu, di mana kemudian kita memanfaatkan leader-leader yang ada di masing-masing komunitas itu untuk mengakuisisi user, engagement kepada aplikasinya, tapi keuntungannya itu tidak ke pusat, keuntungannya itu masing-masing ada di masing-masing komunitas. Inilah yang kemudian saya sebut dengan sharing tadi. Jadi tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada pemilik modal, pemilik aplikasi, ya, tetapi kepada masing-masing komunitas. Nah, itu jadi sharing. Jadi sekarang kekuatan kan uang itu tidak terpusat pada bank nasional, tetapi ada di bank lembaga-lembaga keuangan di tingkat-tingkat komunitas. Nah, sehingga kemudian di tingkat komunitas itu lalu kemudian terjadi juga pasar lokal kan, pasar lokal itu terjadi jual beli. Nah, tapi masalahnya sekarang itu harus ada pembiayaan. Ya. Nah, ini nanti lain kali nih yang ini ya, ada pembiayaan. Bagaimana kemudian membiayai supaya kemudian ada aplikasi digital yang bisa di-create dan kemudian bisa digunakan oleh masing-masing komunitas, lalu masing-masing komunitas itu merasa tidak perlu membeli. Nah, padahal untuk memproduksi aplikasi ya perlu uang banyak miliaran. Nah, ini PR kita. Bagaimana PR kita untuk itu? Nah, tapi saya hanya ingin mengatakan singkat saja, sebenarnya kita punya model lebih dari kapitalisme. Kapitalisme itu dia anunya kan cuma investasi aja. Nah, kita ini kan bisa macam-macam gitu. Modal apa namanya? Kita punya instrumen ekonomi itu. Ada wakaf, kita menggerakkan wakaf tunai untuk membiayai aplikasi itu bisa. Kalau wakaf tunai akadnya berarti uang itu harus kembali nanti ke dalam bentuk uang lagi dan kemudian bergulir. Kalau kemudian kita membiayainya melalui sodakoh, sedekah, sebagaimana Rasulullah mengatasi distorsi ekonomi yang dilakukan oleh Yahudi. Yahudi itu membuat gandum itu dihilangkan dari pasar, ditimbun. Rasulullah menggerakkan sedekah. Lalu adalah sedekah uang dari agnia-agnia, lalu diberikan gandum. Lalu gandum itu dilakukan untuk operasi pasar. Nah, operasi pasar itu menghasilkan uang kembali karena orang yang kemudian membeli gandum nggak mau dikasih gratis kan. Aku membayar sejumlah harga, ada yang membayar satu harga, dua harga, lalu kemudian gandum yang kemudian dilakukan operasi pasar menghasilkan uang lagi. Uang ini kemana? Masuk ke Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu nanti bisa menjadi dana untuk umat. Apakah dana perjuangan atau jaring pengaman sosial atau dana macam-macam lah Baitul Mal kan kemudian kita ada aturannya sendiri bagaimana. Jadi sesungguhnya ini bisa terjadi. Kenapa? Ini contoh kalau terjadi masalah-masalah kemanusiaan itu maka kemudian mudah tergerak umat kita itu mengumpulkan dana besar ya, bisa membangun menyumbang triliunan rupiah. ACT itu bisa mengumpulkan dana sampai triliunan, 7 triliun lebih kalau ada kemanusiaan. Nah, lalu kemudian bisa membangun rumah sakit, lalu macam-macam gitu. Jadi sebenarnya ada instrumen keuangan di dalam jumlah sosial kita itu, tetapi ini yang belum kita gerakkan gitu. Nah, kalau kemudian wakaf tunai itu kita gerakkan untuk membiayai platform-platform itu, sehingga platform-platform itu bisa digunakan oleh masing-masing komunitas, lalu komunitas-komunitas itu menggunakannya tanpa dibebani, tetapi kemudian pembuat platform itu juga tercover biayanya, sebagaimana angel investor di kapitalisme mengcover platform-platform itu. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Bagaimana model bisnis syariah kita itu, instrumen ekonomi syariah kita itu bisa menggerakkan sehingga kemudian kita punya engineer, lulusan-lulusan ITS, ITB, macam-macam itu ya membuat aplikasi ada. Lah masa orang membuat aplikasi lulusan ITS wes repot-repot belajar menguasai IT lalu disuruh membuat aplikasi gak ono biayane pisan. Lalu kalau dia bekerja di Gojek nih, kemarin nih saya ada contoh simpel nih, ada anak buah saya lalu bertemu dengan kawannya sama-sama alumni, yang satu bekerja di Gojek. Gajinya puluhan juta gitu, yang satunya ya masih kita berjuang gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa membiayai sebuah platform digital yang modelnya adalah seperti itu, lalu kemudian bisa digunakan secara gratis. Nah, kan gitu. Ini PR kita. Kita punya instrumen tadi. Nah, sekarang itu yang menjadi PR untuk kita diskusikan. Monggo bagaimana ekonomi syariah, model ekonomi syariah itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ini PR kita. Terima kasih. Saya mengharapkan pikiran kita semua untuk kemudian kita bisa memodelkan ini
sehingga kemudian kita bisa bertarung nih di dalam peradaban era digital ini dengan kapitalisme. Ataukah kita membiarkan, ya sudahlah kita tetap Islam, tapi ya kita hidup di dalam kapitalisme sebagaimana komunisme. Secara politik masih komunis, tapi mereka jaya kok menggunakan kapitalisme. Apakah kita harus melakukan hal yang sama? Inilah tantangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Agus. Ini luar biasa menarik banget ini bisnis kapitalis versus bisnis syariah. Terkadang dari umat kita sendiri juga sedikit apatis lah sama produk atau aplikasi dalam negeri. Jadinya makanya aplikasi buatan kita sendiri itu susah berkembang. kalah modal juga sih seperti itu. Oke, Bapak-bapak mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Pak Agus Maksum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tebi Masa Jafar. Kebetulan saya dari Masyumi. Jadi saya kira apa yang dipaparkan oleh Ustadz Agus Maksum, saya kira itu adalah satu konsep, juga merupakan suatu strategi yang tadi sudah panjang lebar. Sebenarnya kita memiliki suatu kekuatan modal. Kalau kapital barangkali itu panjang ceritanya. Nah, kalau kita lihat secara historis, modal sosial ini kan juga sebenarnya sudah dikembangkan oleh masa Rasulullah sampai pada masa kekhalifahan, dan juga sebenarnya juga pada perlawanan kolonial. Ya, di mana-mana kalau kita lihat mengapa para sultan maupun perlawanan-perlawanan terhadap kolonial di seluruh Nusantara itu kan ada 3. 1, memerangi secara politik. 2, memerangi secara ekonomi. 3, kultur, kebudayaan. Ya, jadi ada 3 selalu. Nah, kita nggak pernah belajar sejarah. Nah, jadi singkat cerita sebenarnya Ustadz Agus itu sudah merumuskan kembali. Saya sangat setuju. Nah, modal sosial itu harus kita berangkat dari suatu kesadaran, penyadaran ideologis. Saya kira berangkatnya dari sana. Banyak di antara kita memang kita ya ada aktivis Muslim dan sebagainya itu, rajin ke masjid, tetapi kesadaran ideologis ini yang saya kira belum belum tercerahkan. Saya ingin membangun 2121 aja di masjid saya itu harus ribut dulu, ya kan? Itu karena apa? Mereka ya secara ubudiyah bagus, tapi kesadaran ideologis itu satu. Yang kedua, kesadaran ideologis ini harus terus dipompa dengan satu leadership kepemimpinan. Saya nggak tahu apakah kepemimpinan kolektif itu pada ormas-ormas, ya, ormas besar, ormas sedang, atau pada komunitas-komunitas. Jadi dia harus dikawal oleh satu leadership. Ya, kalau tidak terlalu ideal, paling nggak ada leadership yang level menengah atau bawah untuk terus menggelorkan kesadaran ideologis itu. Nah, kemudian kesadaran ideologis itu juga harus masuk ke dai-dai, ke masjid. Saya nggak tahu bagaimana cara mentransformasikan itu. Nah, terus terang aja Ustadz Agus, saya sudah mencoba mendesain bahwa Masyumi, gerakan politik dan ekonomi itu 2 sisi mata uang. Sudah ketemu rumusannya, tidak mungkin kita berpolitik itu kalau tidak didukung oleh gerakan ekonomi. Karena pengertian politik itu adalah kekuatan pengaruh, bukan posisi. Bukan hanya posisi. Orang boleh duduk di lembaga formal, pejabat publik, mau DPR, pemerintah, tetapi pengaruh kapital, ya, pengaruh kapital itu melampaui, ya, ke posisi formal itu, ya. Tadi Pak Agus sudah gamblang, ya, saya setuju, ya. Saya kira itu sudah benar gambaran tadi. Nah, jadi sudah saatnya sekarang kita
harus mengatakan antara gerakan politik dan gerakan ekonomi adalah dua sisi mata uang. Inilah sebenarnya satu pisau bermata dua yang fungsinya itu akan mensasar ya pada kekuatan kapitalisme. Kapitalisme kan juga begitu. Kapitalisme itu tidak akan eksis kalau dia tidak didukung oleh sistem politik. Ya itu sudah rumus. Nah, oleh karena itu responnya saya kira juga harus demikian ya. Apalagi kalau modal sosial ini kita bisa bangun sedemikian rupa, saya kira tantangan kita kira insya Allah ya, saya optimis kalau konsep tadi yang dibicarakan kita bisa apply secara sistematis, secara jama'i ya, secara sungguh-sungguh. Nah, insya Allah saya kira kita siap gitu ya, kita siap. Nah, oleh karena itu saya di Masyumi itu sudah mencoba menggagas, walaupun ini belum satu kesepakatan, bahwa bagaimana sudah saatnya orang melek politik itu harus melek ekonomi. Orang berpolitik itu juga harus masuk ke sektor-sektor ekonomi. Bagian dari perjuangan politik, jangan dipisah-pisah. Kalau gerakan dakwah saya kira itu sudah banyak nangani. Sekarang ini yang kita tercecer itu adalah gerakan politik dan gerakan ekonomi. Itu saya kira. Jadi bagaimana semua orang supaya masuk ke sektor ekonomi, rebut sumber-sumber ekonomi, kemudian anak-anak muda Islam harus mau menjadi entrepreneur, mau mengembangkan ekonomi lokal, dan seterusnya. Inilah suatu kesadaran ideologis harus ditopang dengan gerakan politik. Saya hanya ingin mengomentari itu. Terima kasih Pak Agus. Kapan-kapan kita bisa diskusi lagi. Saya kira persoalan pemikiran kita, saya beberapa kali ikut diskusi dialog, ini sudah banyak ya, yang sebenarnya tinggal difokuskan saja ya. Pikiran-pikiran hebat ini itu tinggal dirajut sebagai suatu kesadaran ideologis secara bersama di dalam satu gerakan ya, satu organisasi dan leadership ya yang yang sama juga. Demikian, terima kasih Pak Agus Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Langsung saya respon enggak? Atau sebaiknya karena ini diskusi nih, saya terima kasih. Ya, silakan. Dan nggak perlu saya respon karena saya. Ya. Oke, saya mau, mari Pak Moderator, saya mau ikut nambahi. Silakan Ustaz. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak TB Masa Ja'far. Jadi Pak Agus Maksum ini mohon masuk di dalam konsep Pak Agus Maksum bahwa yang sampean sedang kembangkan ini adalah suatu jaringan sosial tapi fokusnya ekonomi. Nah, usulnya Pak Ja'far jangan berhenti di ekonomi, harus dikaitkan dengan ideologi politik. Kalau tidak, kita akan pecah. Karena bagaimanapun hidup manusia itu harus ada ideologi politiknya ini. Nah, politik Islam ini yang menurut saya dibangun. Selama ini kita itu masuk kepada politik sekuler. Nggak ada misi Islam di dalam politiknya. Bagaimana kita bisa membesarkan ekonomi Islam tetapi di dalam sistem politik sekuler? Politik sekuler, politik yang non Islam lah itu, whatever the name. Nah, jadi kalau sudah masuk di dalam ideologi politik Islam, maka dengan mudah akan mengembangkan yang disebut sebagai konsep makroekonomi Islam. Budaya itu mengikutilah. Karena budaya is pembiasaan suatu perilaku. Jadi ya simpelnya itu begini. Kalau saya mau mencoba untuk apa yang tadi disampaikan oleh Pak TB Masa di dalam proses yang nyata. Kalau Pak Maksum mengatakan perlu ada jaringan kelompok lokal, maka kelompok lokal yang dimaksudkan itu mesti kelompok lokal yang mempunyai ideologi politik Islam.
Dan itu yang dibangun yang tadi dikatakan Pak TB Masa, tidak mungkin kalau tidak ada leadership. Nah, leadership yang nyata itu di politik. Gitu. Leadership itu di politik. Leadership yang non politis itu sebetulnya semu. You pergi ke masjid, tapi dia tidak punya ideologi politik yang sama, habis. Nah, mudah-mudahan lah kalau ini dipakai ya. Kita mulailah dengan partai-partai yang mempunyai ideologi Islam yang rada solid gitu ya. Jangan partainya Islam tapi ideologinya ideologi non-Islam, membesarkan kepemimpinan sekuler. Itu merusak itu. Partai Islam yang seperti itu merusak. Masuklah kepada partai Islam yang mempunyai ideologi Islam yang akan mempunyai kepemimpinan Islam. Kalau itu dipakai dan setiap partai politik Islam itu pasti punya jaringan sampai ke tingkat kelurahan kalau dia yang benar. Bagus gitu. Nah, we start with yang the smallest unit yang dianggap oke. Dan di situ kepemimpinan partai pasti jalan. Gerakan ini mesti ada kepemimpinan partai dan itu mesti harus ada bersifat vertikal. Masjid yang tidak ada orientasi vertikalnya habis. Percaya saya. Pesantren yang tidak punya orientasi vertikalnya habis. Sekolah Islam yang tidak punya orientasi vertikalnya akan habis. Dan itu yang terjadi di negeri ini. Dan orientasi vertikal itulah dipandu oleh ideologi Islam. Politik. Nah itu. Saya kira, jadi mengapa tidak masuk ke sana? Itu poin yang pertama menurut saya. Kalau Pak Agus Maksum bisa melakukan itu, apa Pak Fuad partai Islamnya? Itu bisa didiskusikan lah. Nah, kalau itu oke, maka kita sekarang tinggal bagaimana mengemasnya dalam bentuk operasional. Leadership ada. Line of command ada. You tadi bilang influencer ada. Mesti ada di situ. Nah, baru kemudian tinggal teknologinya. Problemnya ini problem teknologi juga, jangan dilupakan Pak Gus. Teknologi itu tadi disampaikan ada cost. Nah, itu juga akan dibicarakan itu nanti. Jangan kita sampai masuk di dalam satu proses teknologi yang itu ternyata dia adalah juga teknologi yang masih nyantol kepada suatu yang bersifat non-Islam. Jadi teknologi yang tadi disebutkan Pak Agus Maksum sebagai jaringan, sebagai aplikasi yang nanti pada sistem big datanya yang disebut sebagai bentuk jaringan, itu sudah harus dibicarakan teknis itu sudah. Bahwa itu betul-betul milik mereka-mereka yang punya ideologi yang lengkap, politis dan ekonomi. Jadi jangan sampai kita hire engineer yang cemerlang, tapi masih cara berpikirnya sekularistik. Asal dia dapat duit banyak. Nah ini yang tadi diceritakan oleh Pak Agus Maksum, ya karena itu kelemahannya. You tidak match dengan ideologi politiknya. Coba ini dilakukan, insya Allah jalan. Percaya saya. Sebaliknya juga partai politik yang namanya partai politik Islam, punya ideologi Islam, harus lepas dari jaringan sekuler. Sama sekali dia tidak boleh mimpi-mimpi untuk jadi penguasa dengan kerjasama dengan pihak politik sekuler. Habis itu. Kalau orang sekuler mau membantu kita menjadi pemimpin, lah oke. Tapi jangan kita membantu figur sekuler itu menjadi pemimpin bersama. Itu kekeliruan yang fatal. Diperlukan partai Islam yang tidak akan kerjasama dengan kelompok sekuler, kecuali kelompok sekuler membantu kita mendudukkan orang kita menjadi pemimpin formal di dalam tingkatan politik. Jadi itu saya pikir nyambung apa yang tadi disampaikan Pak
Pak Masa. Dan itu menurut saya bagian dari yang Pak Agus Maksum harus ambil strategi. Saya tahu Pak Agus Maksum ini sudah mencoba mendekati ormas. Tapi ingat Pak Agus Maksum, ormas tidak mempunyai jaringan vertikal. You akan bisa tersendat di sana. Ini catatan sementara saya. Monggo silakan yang lain. Ya, terima kasih. Dua-duanya saya kira mantap ini menambah. Saya rasa saya menginginkan kawan-kawan yang lain untuk bisa menambah diskursus kita ya. Tapi kalau bisa sih lebih kepada bagaimana ini diskusi sudah panjang, tapi PR ada di depan kita. Jadi bagaimana kita mulai menyelesaikannya. Dikit demi sedikit. Saya setuju bahwa dengan politik itu kita akan bisa melakukan banyak perubahan ya, dengan ya banyak aturan, termasuk juga berubah ideologi negara yang mengembalikan ideologi negara ya, setidaknya yang sekarang dikuasai kapitalisme ya dengan politik. Tapi seperti Pak Mas Jafar, antara ayam dan telur nanti politik. Kalau kita mau mencapai target-target politik, kita perlu ekonomi, perlu modal. Bagaimana kemudian kita bisa juga membiayai ya politik kita itu, karena gerakan politik ya tentu memerlukan modal juga. Bagus. Padahal modal ini saya bilang jangan sampai ada pemisahan ya antara politik dan ekonomi, dengan artian ekonomi perlu modal, politik perlu modal. Jangan, Pak. Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Maksum itu sudah benar. Ada yang disebut sebagai angel investor. You jangan lupa di dalam suatu political design banyak angel investor. Itu yang kita masukkan, Pak. Yes. Jangan lupa itu. Jangan menafikan bahwa suatu partai politik itu tidak punya angel investor. Daripada kita recehan. Recehan itu artinya menghasilkan beberapa rupiah dari presentasi, orang membeli tiket, orang bayar listrik, itu recehan. Recehan itu kita besarkan oleh angel investor politis. Di negeri ini sudah rusak di dalam kaitannya mengenai masalah ideologi politik. Karena angel investor politik itu kehilangan kepercayaan. Jadi ini saya bilang jangan sampai ada semacam pemisahan antara bahwa partai politik perlu duit. Nah, duit dari mana? Angel investor diikat oleh apa? Nih, cobalah. Itu sebabnya saya mengatakan pada banyak teman-teman yang berada di dalam satu posisi menggarap politik, you jangan berpikir recehan lah. We have to talk big. Idea didukung big data. Jangan kita punya data itu berserakan. Coba ini diintegrasikan Pak Agus Maksum. Iya, betul Pak Fuad. Itu yang sedang saya pikirkan. Saya setuju, kita tidak boleh memisahkan antara ekonomi, politik, hukum, sosial, pendidikan dalam konteks peradaban Islam. Itulah yang ingin kita tuju ya. Politik, kesadaran politik yang sedang kita bicarakan itu harus melalui pendidikan. Kita nanti bicara di pendidikan. Karena konteks pendidikan itulah membangun peradaban gitu ya. Nah, saya harus memikirkan saya harus mulai dari mana. Gitu, itu yang maka saya berpikir praktis dalam konteks saya mungkin secara politik sudah banyak. Oke, itulah makanya saya juga banyak sekali diajak untuk masuk ke partai politik. Saya mengatakan nampaknya concern saya itu bukan di partai politik, bukan berarti saya tidak tidak mendukung partai politik, tetapi
kalau sudah di partai politik itu maka fokusnya adalah kegiatan politik saja juga gitu loh. Lalu bagaimana juga ada yang fokus menggerakkan fokus ke ekonomi digital ya. Sebagaimana gampangannya itu gini. Kalau Rasulullah itu waktu berangkat perang itu ada yang oleh Rasulullah itu tidak boleh berperang gitu. Supaya apa? Penghafal Al-Qur'an. Nah, supaya apa? Ulama-ulama yang kemudian memiliki keahlian-keahlian bukan berperang, kamu nggak bisa ikut berperang, kamu harus menjaga yang ini. Nah, saya tak berada pada posisi itu. Nah, sehingga kemudian karena saya melihat di konsep ekonomi digital ini masih belum banyak yang fokus ke situ untuk kemudian mengembangkan konsep-konsep peradaban itu tadi. Salah satunya ini ada di sini nih Ustadz Junaidi Alfan. Ini nanti mungkin di minggu berikutnya ini perlu saya ajak juga. Jadi pembangunan peradaban melalui ekonomi digital ini sesungguhnya secara teknologi Pak Fuad ya tadi disinggung, kita ini punya teknologi yang lebih canggih dari Google nih. Ada Ustadz Junaidi Alfan ya di sini nih. Tadi saya lihat ada. Mungkin di sini menurut saya perlu saya juga eksplisitkan Pak Agus Maksum. Di dalam satu bangunan politik Islam, itu tidak semua orang harus teriak-teriak berkampanye ingin menjadi DPR. Tidak. Ada orang-orang yang diharapkan seperti Pak Agus Maksum itu. Jadi jangan sampai berpikir kalau saya masuk di dalam partai politik Islam, maka atau partai politik yang mempunyai visi Islam, kemudian saya akan diseret untuk menjadi anggota DPR. Salah. Politik dalam partai politik Islam itu adalah membangun kekuatan kemanusiaan. Tadi dikatakan di zaman Rasulullah, tidak semua orang perang. Benar. Tapi semua diikat oleh apa? Semua diikat oleh Islam, politik Islamnya Rasulullah. Guru ngajinya harus bicara mengenai masalah ideologi Islam. Jangan ngomong tentang masalah ritual saja. Pasarnya tadi, infaknya dipakai untuk apa? Untuk membeli gandum. Oleh siapa? Oleh politik Islam. Jadi kalau Pak Agus Maksum dalam tanda petik ya masuk di dalam satu bangunan politik Islam, tidak harus Pak Agus Maksum menjadi orang yang akan berkampanye untuk menjadi DPR. Pak Agus Maksum membesarkan bangunan Islam yang kafah yang tadi dikatakan. Jadi itu catatan saja. Jadi jangan sampai lari dari ideologi politik. Kesalahan umat Islam berpikir ekonomi, dia pure kepada ekonomi. Terus dia masuk maksimum pada ormas Islam. Gak jalan, percaya saya. Karena banyak ormas Islam yang dikooptasi oleh partai sekuler. Habis dia. Jangan lupa itu. Nah, monggo nanti Pak Junaidi silahkan nanti menyampaikan itu. Yang diperlukan partai Islam itu teknolog. Tapi banyak teknolog yang lari dari partai Islam. Integrasi ini yang diperlukan. Kepemimpinan itu ada pada partai, Mas. Ada pada politik. Rasulullah itu politisi itu. Saya kira itu catatan konseptual ya, Mas Markus ya. Jadi kalau Pak Maskum berpihak pada suatu visi politik, saya bilang satu-satunya cara adalah jangan masuk ke partai sekuler. Itu nomor satu. Nomor dua, besarkanlah partai Islam walaupun Anda tidak menjadi orang yang berkampanye secara untuk kepentingan posisi politik. Tapi besarkanlah umat Islam di kelompok partai politik itu di dalam bidang kemampuan ekonomi mereka melalui jaringan Anda, melalui aplikasi Anda. Nah itu cara berpikir yang integrated. Dan kami yang termasuk mereka-mereka yang sangat peduli kepada umat Islam, bahwa umat Islam harus memimpin dunia plural,
Jadi saya ingin meringkaskan bahwa yang dinamakan Islam politik itu adalah kepedulian supaya umat Islam memimpin dunia plural. Tidak hanya dunia santri saja. Dan kepemimpinan di dunia plural itu harus diikat oleh ide Islam terkait masalah kepemimpinan. Dan di dalamnya itu ada ekonomi, ada budaya, ada sekolah. Sekarang kita ngomong apa adanya lah. Kita ngomong sekolah Islam. Berapa banyak sekolah Islam itu yang mengajarkan ideologi Islam? Alumni sekolah Islam itu coba lihat. Jadi apa mereka? Jadi pendukung partai sekuler. Apa yang mereka harapkan dari partai sekuler? Membesarkan ekonomi Islam, ekonomi umat? Pasti tidak lah. Jadi jangan sampai kita berpikir ada pemisahan antara keutuhan visi ideologi dengan segmen-segmen dari dimensi sosial itu. Kalau Al-Quran itu jelas Pak Maksum bahwa pengikat semuanya itu adalah Hizbullah. Hizbullah itu adalah partai yang berpihak pada Allah. Hizb, bukan jam'iyah. Kalau dalam Al-Quran, lawannya atau kompetitornya atau pesaingnya itu hizbus syaitan. Semua yang tidak mempunyai visi untuk Allah, tuntunan Allah, kepemimpinan menurut Allah, ekonomi menurut Allah, itu disebut otomatis tauhid. Sabilillah, sabilit tauhid. Hizbullah, hizbus syaitan. Jadi saya kira ini hanya semacam catatan supaya Pak Agus Maksum dalam mengembangkan ya ide ekonomi digital yang sangat-sangat siap bersaing dengan kapitalisme. You tidak boleh memisahkan diri dari Islam politik. Dan itu sebabnya saya ingin teman-teman yang sekarang berada di dalam banyak diskusi tentang Islam politik, Syarikat Islam Politik. Syarikat Islam Politik bukan partai politik loh. Beda Mas. Beda sama sekali. Jadi Syarikat Islam Politik itu adalah sebagai satu society saja. Sebagai society aja yang menyadarkan orang untuk supaya mereka itu masuk di dalam suatu bangunan utuh. Bangunan utuh itu apa? Islam politik yang di dalamnya ada masalah kepemimpinan, masalah ekonomi, masalah budaya. Jadi di sini forum ini kan forum Islam politik, Pak, Syarikat Islam Politik yang diharapkan ada integrasi dari para jagoan engineering ini terkait dengan masalah ekonomi. Jangan sampai tidak berpikir bahwa jangan lupa pengikat umat Islam itu adalah politik. Ini catatan supaya jalan teman-teman yang berpikir mengenai masalah membangun ekonomi syariah digital bersaing dengan kapitalisme digital itu harus diikat oleh ideologi Islam. Jangan masuk kepada mereka yang masih ragu dengan ideologi sekuler. Bagaimana prakteknya? Itu bisa dibicarakan lebih teknis. Lebih teknis Pak Mas. Saya setuju itu. We talk and we act. Monggo teman Pak Junaidi silakan mulai masuk. Ya, ini sudah kelima. Sebentar. Saya setuju dengan Pak Fuad, makanya saya berada di Syarikat Islam Politik. Yalah. Nah sekarang gini, saya sekarang hanya kemudian saya harus dari mana memulainya gitu aja. Sehingga saya sudah berada di Syarikat Islam Politik, jadi artinya saya sudah berada di dalam lingkup yang Pak Fuad sebutkan tadi. Tinggal sekarang kita masuk kepada dari mana kita mulainya. Misalnya ini saya mau ini peradaban ini
saya mau kenalkan Ustadz Junaidi Alvan ini membangun sebuah peradaban digital yang luar biasa sebagai sebuah peradaban mengembalikan kejayaan khasanah ilmu Islam itu dalam satu gadget itu. Ada jutaan kitab perpustakaan itu. Silakan Ustadz Junaidi ini supaya kemudian kita bisa melihat juga apa yang sudah dihasilkan oleh kawan-kawan yang tidak tadi itu dibiayai oleh siapa-siapa. Silakan Ustadz Junaidi. Baik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa berkenalan ini. Udah sering orang-orang, Masya Allah ini. Ini sedikit ta'aruf saja bahwa kami alhamdulillah dengan Ustadz Agus Maksum dan banyak komunitas yang lain dari semua elemen umat, alhamdulillah kita mencoba membangun sinergi. Secara khusus kami di Solo membangun kampung IT gitu. Kalau di Pare Kediri itu ada kampung Inggris, di Solo ada kampung IT gitu. Saya aslinya hanya santri aja, tapi saya suka di IT dan suka meneliti. Dan alhamdulillah dalam kurun lebih dari 15 tahun kami melakukan penelitian bagaimana mengintegrasikan teknologi untuk pendidikan dan dakwah dan juga ekonomi. Dan dalam kaitan dengan ini, kami meneliti alhamdulillah baru di 11 negara dan coba kami implementasikan di kampung IT untuk pilot project-nya. Yang kami lakukan saat ini mencoba membangun instrumen-instrumen peradaban begitu. Ya salah satunya tentang peradaban Iqra, membaca sebagai landasan peradaban tauhid, memberdayakan masjid mulai sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Secara fisik masjid, ruh adalah ilmu. Maka ini yang kami bangun. Salah satu yang kami bangun di kampung IT itu adalah kami membangun literasi digital tapi offline. Dan kami betul-betul tadi seperti Dr. Fuad tadi sampaikan bahwa dalam kaitannya dengan big data pun kita jangan sampai di sana, dan itu alhamdulillah yang kami lakukan. Kami lakukan penelitian di Google, Facebook, dan kemudian kami mengambil apa yang baik untuk kita adopsi sehingga kita sudah punya piring sendiri gitu. Jadi istilahnya kami biarlah kami punya gubuk di ladang daripada punya kamar hotel mewah. Ya kalau di ladang itu milik sendiri, hotel itu hanya nyewa gitu. Nah, sementara kan semua data-data kita ditambang oleh mereka dan kita tidak sadar, sehingga tidak memiliki kedaulatan data. Nah, maka start kami dalam rangka untuk membangun peradaban tadi, bagaimana kita memulai dari membangun infrastruktur teknologi atau ekosistem IT ini dengan infrastruktur mandiri. Dan alhamdulillah ini yang sudah kami lakukan di kampung IT. Skalanya masih kecil, tapi tinggal di scale up aja. Karena apa yang dilakukan oleh Google, kami sudah lakukan semua, dan alhamdulillah juga sebagaimana Pak Fuad sampaikan tadi, bahwa orang yang memiliki ideologi yang kita bawa, maka kebanyakan santri di tempat kami. Tapi alhamdulillah walaupun santri nggak pernah kuliah IT di ITB atau ITS, kami bisa membangun apa yang bisa mereka lakukan, mereka bangun gitu. Ini, maka kami juga dengan Ustadz Agus Maksum, karena terus terang kami fokusnya sebenarnya di pendidikan dan dakwah. Tapi kemudian ketemu dengan Ustadz Agus Maksum yang fokus di bidang ekonominya, nah kita integrate. Nah kami juga kemarin di di Syarikat Islam tapi khusus wanita, kami sudah diundang untuk berbicara tentang ini, dan ini alhamdulillah juga bisa ta'aruf di sini. Mudah-mudahan sinergi ini bisa terus kita bangun sehingga apa yang menjadi obsesi kita bersama bagaimana membangun peradaban Islam ini dengan sinergi potensi yang ada, insya Allah akan mudah. Nah kami mungkin yang yang masih baru, tidak punya pengalaman dengan banyaknya tokoh-tokoh bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Tapi secara obsesi dan ideologi sudah sama. Tinggal pengalaman yang mungkin perlu kami dibimbing. Begitu. Kira-kira begitu sementara.
Nggih. Luar biasa, luar biasa. Ya, pesaing dari Google, ini harus di-support ini. Ya. Oke, Pak Junadi, kita akan insya Allah terus bisa komunikasi ini, ya, melalui forum-forum dan kemudian suatu waktu offline. Siap, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi saya kira ini semua sudah mengambil perannya dan fungsinya pada kompetensinya masing-masing. Yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana membangun sinergi lintas disiplin ilmu, juga lintas sektoral. Ini penting. Kalau itu bisa dibangun, mungkin akan terjadi percepatan. Sebenarnya potensi itu sedang tumbuh, ya. Saya pernah mengadakan dialog beberapa kelompok atau komunitas strategis, orang-orang pintar, tetapi mungkin belum waktunya. Saya kira hampir semua alasannya, biarlah kami di kamar masing-masing. Ya, kita bisa memahami, mungkin perlu waktu. Tetapi yang ingin saya berikan masukan di sini, kita perlu duduk sekali. Ya, tadi Prof. Fuad itu saya kira sudah masuk hulu hilir, ya. Beliau masuk dari teknis, kemudian menyentuh soal paradigma politik Islam, paradigma partai Islam. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebenarnya kita bisa semua memberikan kontribusi untuk mendefinisikan, untuk meredefinisikan apa sih politik Islam itu, apa sih partai Islam itu. Partai Islam atau partai yang dipahami sekarang ini, saya dalam mencoba menjajaki, itu sudah sangat tertinggal, gitu ya. Nah, saya ini masih ide parsial katakan. Sebenarnya partai itu yang mengurus partai dalam pengertian sempit itu cukup 30 orang. Selebihnya itu sebagian ada di pendidikan, selebihnya itu ada di ekonomi. Nah, itulah satu pemahaman saya kira perlu kita bangun. Jadi pengertian partai politik itu bukanlah 100% seperti yang dikemukakan oleh Prof. Semua ngurus politik gitu ya. Saya kira itu sudah ketinggalan zaman. Ya, jadi sebenarnya kita bisa meredefinisikan apa sih partai Islam, apa sih partai politik, apa sih gerakan ideologis, ya, dan seterusnya. Saya kira kita harus duduk bersama, Pak. Saya ingin itu. Nah, mungkin dari kita mencoba merumuskan itu, barangkali dengan secara perlahan-lahan sinergi itu akan terbangun. Ini kan bertemu, ya, tetapi sebenarnya potensinya cukup besar, sudah masuk. Tetapi bagaimana itu bisa terintegrasi? Saya kira ini perlu, ya, satu dialog interdisiplin, kemudian juga para penggiat yang sudah bergerak di akar rumput. Insya Allah ketemu. Kita tidak meneruskan paradigma, justru kita ingin membangun satu paradigma. Itu saya kira penting. Saya setuju dengan Prof. Fuad. Kita tidak mungkin lagi, ya, kita menarik di genderang orang. Ya, saya kira itu catatan. Nah, kalau kesadaran itu apa, lalu apa alternatifnya? Kan itu kan berangkat lagi melalui gagasan. Saya kira itu, ya. Saya mudah-mudahan berharap Pak Agus kapan kita duduk, ya, untuk meredefinisikan ulang lagi bagaimana hubungan politik, ekonomi, pendidikan. Ya. Ini kan pilar yang paling utama, pilar peradaban, ya, teknologi, ya. Ada 4 pilar ini, bagaimana bisa kita mendefinisikan sebagai satu gerakan politik dan juga gerakan ekonomi dan juga mungkin partai Islam, partai ideologis dan seterusnya. Saya kira ini saya sifatnya usulan. Terima kasih. Silakan lu Pak Moderator, tapi waktunya ini sudah jam 7 lebih. Kita biasanya diskusi hanya 1 jam maksimal, dan kita mempunyai kesempatan seperti ini. Ekonomi digital itu 1 bulan sekali dijatah oleh SIP, ya. Dan selama ini memang saya harapkan Pak Maksum sebagai pengurus SIP untuk bisa memandu pemahaman mengenai masalah ekonomi digital yang sangat masih banyak umat kita itu kekurangan. Monggo lo, Mas Pugu, untuk diteruskan. Apakah ditutup dulu sementara karena sudah lewat dari waktunya? Karena Pak Agus Maksum saya yakin mempunyai banyak jadwal.
pada saudara-saudara yang lain juga punya banyak jadwal. Monggo silakan Pak Pugu. Baik Ustaz, terima kasih. Saya rasa perlu diakhiri karena saya juga ada agenda mau luar kota juga. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak di forum online ini, dan salam jumpa juga untuk Pak Jun. Karena saya sempat bertemu dengan beliau di kisaran tahun 2016 dengan kampung IT-nya. Baik, kita lanjutkan di sesi bulan depan untuk materi serial dari Pak Agus Maksum. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.